Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengadministrasi perkantoran pada tes B3K tahun 2024 yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Untuk yang belum tahu, berikut ini adalah materi pokok pada formasi pengadministrasi perkantoran. Pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam konteks pengadministrasi perkantoran, langkah berikut ini yang paling mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan barang inventaris adalah: A. Menyimpan semua barang inventaris di satu ruangan tanpa mempertimbangkan pengaturan ruang yang optimal. B. Membeli barang dalam jumlah besar untuk semua kebutuhan kantor tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual. C. Memeriksa barang inventaris hanya saat terjadi kerusakan atau kekurangan. D. Menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk memantau dan mengelola stok secara real time. E. Menggunakan sistem pencatatan manual yang dilakukan secara berkala. Langkah yang paling mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan barang inventaris adalah dengan menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk memantau dan mengelola stok barang secara real time. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut, maka efisiensi dapat dicapai, baik dalam segi waktu, biaya, kemudahan akses, hingga keakuratan dalam sistem monitoring pengelolaan barang inventaris. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D. Menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk memantau dan mengelola stok secara real time. Soal nomor 2. Fungsi metode just in time dalam pengelolaan barang dan jasa dalam konteks pengadministrasi perkantoran adalah: A. Menyusun barang dan jasa dalam inventaris secara acak untuk memudahkan akses. B. Memastikan barang dan jasa selalu tersedia untuk menghindari kekurangan. C. Menyimpan barang dalam jumlah besar untuk meminimalisir waktu pengiriman. D. Mengurangi biaya dengan memastikan barang dan jasa tersedia tepat waktu dan hanya saat dibutuhkan. E. Membeli barang dalam jumlah besar dengan harga murah meskipun tidak dibutuhkan. Metode just in time merupakan metode pengelolaan barang dan jasa yang berfokus mengurangi biaya dengan cara menghindari penumpukan persediaan barang dan jasa yang berlebihan. Metode ini memastikan bahwa barang dan jasa hanya tersedia saat dibutuhkan, sehingga dapat meminimalisir penggunaan ruang penyimpanan dan menghindari pemborosan dalam pengelolaan persediaan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Mengurangi biaya dengan memastikan barang dan jasa tersedia tepat waktu dan hanya saat dibutuhkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Sebagai seorang pengadministrasi perkantoran,
Langkah pertama yang akan Anda lakukan dalam pemeliharaan barang inventaris adalah A. Menggunakan barang inventaris tanpa pedoman pemakaian yang jelas. B. Melakukan inventarisasi untuk mendata dan memeriksa kondisi barang secara berkala. C. Membeli barang baru untuk menggantikan barang yang ada tanpa melakukan pemeriksaan. D. Menunggu barang mengalami kerusakan sebelum mengambil tindakan. E. Membuang barang yang sudah lama tanpa memeriksa fungsinya. Langkah pertama dalam pemeliharaan barang inventaris adalah melakukan pencatatan dan memeriksa barang inventaris. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang akan dilakukan pemeliharaan tidak hilang, sekaligus untuk memastikan kondisi barang agar pemeliharaan yang akan dijalankan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir kerugian, baik biaya maupun kerugian akibat kerusakan barang yang tidak termonitor dengan baik. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. Melakukan inventarisasi untuk mendata dan memeriksa kondisi barang secara berkala. Soal nomor 4. Metode penyimpanan kronologis dalam pengadministrasi perkantoran mengutamakan pengelompokan dokumen berdasarkan A. Jumlah dokumen yang diterima. B. Abjad nama pengirim atau penerima dokumen. C. Urutan tanggal, bulan, dan tahun dokumen diterima atau dikirim. D. Lokasi penyimpanan fisik dokumen. E. Jenis atau kategori dokumen. Metode penyimpanan kronologis dalam pengadministrasi perkantoran adalah sistem penyimpanan arsip atau dokumen berdasarkan urutan waktu, tanggal, bulan, tahun, saat dokumen dibuat, diterima, atau berlaku. Metode ini sering digunakan dalam perkantoran yang menangani dokumen dengan relevansi waktu tinggi, seperti surat-surat masuk, laporan berkala, atau dokumen hukum. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Urutan tanggal, bulan, dan tahun dokumen diterima atau dikirim. Soal nomor 5. Setelah mengetahui hasil evaluasi seorang pegawai pengadministrasi perkantoran menunjukkan kinerja buruk, tindakan paling efektif yang dapat Anda lakukan sebagai pimpinan adalah A. Mengabaikan hasil evaluasi karena kinerja buruk dianggap hal biasa. B. Memindahkan pegawai tersebut ke posisi lain tanpa menganalisis penyebab kinerja buruk. C. Memberhentikan pegawai tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. D. Memberikan teguran keras di depan rekan kerja agar menjadi contoh. E. Memberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pegawai tersebut. Tindakan yang paling efektif yang dapat Anda lakukan sebagai seorang pimpinan adalah dengan memberikan bimbingan dan pelatihan. Dengan pendekatan proaktif, Anda dapat memberikan bimbingan yang bertujuan untuk mensupport pegawai tersebut untuk memperbaiki diri. Setelah itu, dapat dilakukan pemberian pelatihan untuk meningkatkan potensi diri dan memperbaiki kinerjanya, sehingga kita tidak langsung memberhentikannya, namun memberikan dukungan moral terlebih dahulu untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Memberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pegawai tersebut. Soal nomor 6. Dalam penyusunan arsip, sangat penting untuk memperhatikan prinsip fleksibilitas. Apa yang dimaksud prinsip
fleksibilitas dalam penyusunan arsip. A. Penyusunan arsip dilakukan hanya berdasarkan jumlah dokumen yang ada. B. Sistem penyimpanan arsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. C. Semua dokumen harus disusun berdasarkan satu metode penyimpanan yang paten. D. Menggunakan sistem penyimpanan yang kaku dan tetap. E. Pengelolaan arsip dengan cara yang sama untuk semua jenis dokumen. Prinsip fleksibilitas dalam penyusunan arsip mengacu pada penyusunan arsip yang adaptif, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan sistem penyimpanan dengan kebutuhan yang berkembang dan perubahan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan volume arsip, jenis dokumen, atau teknologi yang digunakan dalam menyusun arsip. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sistem penyimpanan arsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Soal nomor 7. Alat yang digunakan untuk menghancurkan dokumen rahasia atau dokumen yang tidak terpakai disebut A. Printer, B. Penghancur kertas reader, C. Mesin pemotong kertas, D. Mesin fotokopi, E. Scanner dokumen. Alat yang digunakan untuk menghancurkan dokumen rahasia atau dokumen yang tidak terpakai di perkantoran adalah penghancur kertas atau shredder. Alat ini dirancang untuk memotong dokumen menjadi potongan kecil yang sulit untuk dibaca atau direkonstruksi kembali, sehingga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dapat terjaga. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penghancur kertas. Soal nomor 8. Di bawah ini yang merupakan keunggulan dari metode penyimpanan kronologis dalam konteks pengadministrasi perkantoran adalah A. Menyimpan dokumen dengan kode atau nomor unik yang memudahkan pengorganisasian. B. Membantu dokumen disusun berdasarkan abjad, memudahkan pencarian berdasarkan nama. C. Memudahkan pencarian dokumen berdasarkan topik atau subjek tertentu. D. Mengurangi kebutuhan untuk mengelompokkan dokumen, karena semua disimpan dalam satu tempat. E. Mempermudah pencarian dokumen berdasarkan urutan waktu atau tanggal yang relevan. Metode penyimpanan kronologis mengutamakan pengelompokan dokumen berdasarkan urutan waktu, seperti tanggal, bulan, dan tahun. Beberapa keunggulan dari metode penyimpanan kronologis. Yang pertama, memudahkan pencarian dokumen yang berkaitan dengan waktu atau tanggal. Kedua, penyimpanan dokumen menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah E. Memudahkan pencarian dokumen berdasarkan urutan waktu atau tanggal yang relevan. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan tujuan penggunaan filing kabinet dalam penyimpanan dokumen perkantoran adalah A. Menyimpan dokumen untuk arsip jangka panjang. B. Menyimpan dokumen dalam urutan acak untuk memudahkan pencarian. C. Menyimpan dokumen secara aman, terorganisir, dan mudah diakses sesuai dengan kategori yang ditentukan. D. Untuk mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dengan menyimpan dokumen secara digital. E. Mengurangi biaya operasional dengan menghapus semua dokumen fisik. Filing kabinet merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan dokumen secara fisik
dengan tujuan utama menjaga keamanan, keteraturan, dan kemudahan akses. Dalam pengadministrasi perkantoran, filing kabinet membantu mengorganisasi dokumen berdasarkan kategori tertentu seperti abjad, tanggal, atau topik, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen yang diperlukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menyimpan dokumen secara aman, terorganisir, dan mudah diakses sesuai dengan kategori yang ditentukan. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Seiring berkembangnya teknologi, Anda harus memastikan bahwa sistem pengelolaan dokumen digital perusahaan tetap relevan dan aman. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil untuk menjaga sistem ini tetap efektif dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku? Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan evaluasi rutin terhadap sistem yang digunakan, memperbarui perangkat lunak keamanan, dan memastikan bahwa seluruh staf terlatih dalam penggunaan sistem. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Berikut ini yang merupakan fungsi dari laporan pemeliharaan secara berkala, sarana dan prasarana perkantoran dalam tugas pengadministrasi perkantoran adalah: A. Untuk mengatur jadwal penggunaan sarana dan prasarana perkantoran. B. Untuk mencatat semua biaya pemeliharaan dan mengarsipkan faktur-faktur terkait. C. Untuk menyusun laporan keuangan bulanan. D. Untuk memastikan bahwa semua peralatan kantor yang rusak dapat diperbaiki sesuai dengan anggaran. E. Untuk memberikan laporan tentang status operasional, sarana dan prasarana kantor, serta mendeteksi potensi masalah sebelum terlambat. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian contoh soal dan jawaban pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.